Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Desriani, Lutfi, Maila, Nova, Sekar, dan Wahyu. Kami dari kelas A. Kami di sini akan membahas tentang tubuh manusia. Apa aja sih yang ada di dalam tubuh kita? Nah, tubuh manusia tersusun dari sel yang merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Kemudian, kumpulan sel yang sama akan membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan akan membentuk organ seperti jantung, otak, hati, lambung, dan ginjal. Dan beberapa organ akan membentuk suatu sistem organ. Di dalam tubuh kita terdapat beberapa sistem organ yang bekerja secara terus-menerus agar tubuh dalam keadaan homeostatis. Sistem organnya seperti sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi urinaria, sistem syaraf, dan sistem reproduksi. Sistem kardiovaskular berperan dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Pada sistem ini melibatkan jantung, darah, dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, darah sebagai alat transportasi, dan pembuluh darah sebagai jalur transportasi. Apa kalian tahu? Saat kita duduk, jantung berdetak secara normal. Tetapi, saat kita lari, detak jantung akan meningkat lebih tinggi. Itu dikarenakan tingginya jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Sistem pencernaan berperan dalam memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan ke dalam sel-sel tubuh, diubah menjadi sumber energi dan bahan bakar tubuh berupa ATP. Bagaimana sistem pencernaan kita bekerja? Nah, pada saat kita memakan, di mulut terjadi proses kimiawi dan mekanik untuk mengubah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar mudah untuk ditelan dan dicerna. Lalu, makanan tersebut menuju lambung melalui kerongkongan. Di dalam lambung, mencerna makanan oleh enzim, protase, dan asam lambung. Kemudian, di usus halus, tempat terjadinya makanan bercampur dan penyerapan zat makanan ke dalam darah dan limfa. Usus besar, terjadi penyerapan kembali kandungan air, dan di anus tempat pembuangan zat sisa. Sistem pernafasan atau sistem respirasi berperan dalam menghasilkan energi dari hasil oksidasi dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan ATP atau energi. Pernafasan yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Cara melakukannya bisa dengan pernafasan dada dan juga pernafasan perut. Sistem ekskresi urinaria berperan dalam proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari tubuh yang sudah tidak digunakan lagi melalui proses pengeluaran urin. Organ yang terlibat pada sistem ekskresi urinaria adalah ginjal. Nah, proses pembentukan urin yaitu ada 3 tahap. Pertama, filtrasi yang terjadi di glomerulus untuk menyaring darah sehingga akan menghasilkan urin primer. Kemudian akan terjadi proses reabsorpsi yang terjadi di tubulus contractus proximal. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna untuk tubuh sehingga akan menghasilkan urin sekunder. Kemudian urin tersebut akan memasuki tahap augmentasi. Nah, di augmentasi ini ada proses pengumpulan zat-zat yang tidak lagi digunakan oleh tubuh
dan akan menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Kemudian urin sesungguhnya tersebut masuk ke dalam ureter dan akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem syaraf merupakan penghantar informasi, koordinasi, dan pengaturan dalam tubuh kita, berperan dalam menerima rangsangan, mengolah rangsangan, dan mengubahnya menjadi impuls atau pesan. Sistem syaraf ada dua bagian, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem syaraf tepi atau perifer terbagi menjadi dua, aferen dan eferen. Nah, sistem syaraf eferen ini dibagi menjadi dua juga. Ada sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Nah, kalau sistem syaraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu simpatis dan parasimpatis. Sistem syaraf simpatis adalah sistem yang merangsang kerja organ, sedangkan sistem syaraf parasimpatis yaitu menghambat kerja organ. Dia bekerja secara berlawanan. Sistem reproduksi yang berperan dalam mempertahankan kelangsungan spesiesnya atau berkembang dan menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi pada wanita terdapat siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah proses bulanan yang ditandai dengan serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksi wanita. Siklus menstruasi terjadi 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Pada proses ini, lapisan dinding rahim luluh dan menjadi darah. Terjadi pada 3-7 hari. Pada fase ini terdapat penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua adalah fase folikuler, di mana hipotalamus akan melepas hormon FSH sehingga akan merangsang indung telur. Yang ketiga adalah fase ovulasi, di mana ovarium akan melepas sel ovum yang terjadi pada hari ke-14 selama 24 jam. Fase luteal yang merupakan tahap akhir siklus menstruasi. Tahap ini dimulai dalam pembentukan korpus luteum dan dapat berujung pada kehamilan atau luteolisis.